Perkenalkan, nama saya Husnul Hairani Sakib dengan NPM 022723111178 dari kelas 6C Akuntansi. Di video kali ini saya akan membahas eliminasi laba sebelum terrealisasi. Yuk, langsung saja kita bahas satu persatu. Oke, kita mulai dari konsep dasarnya dulu. Jadi eliminasi itu simpelnya adalah proses menghapus laba dari transaksi jual beli yang terjadi di dalam satu grup perusahaan antara induk dan anak, di mana barangnya belum keluar ke pihak luar. Kenapa harus dieliminasi? Karena induk dan anak perusahaan itu dalam laporan konsolidasi dianggap sebagai satu entitas. Kalau enggak dieliminasi, labanya bisa double, persediaan jadi overstate, dan laporan keuangan jadi nggak akurat. Terus, soal regulasinya ini sudah diatur dalam PSAK 65, PSAK 4, dan di level internasional ada IFRS 10 dan IAS 27. Jadi ini bukan sekedar teori, tapi memang wajib diterapkan. Laba dianggap baru terrealisasi kalau barangnya sudah dijual ke pihak eksternal di luar grup, atau kalau aset tetapnya sudah habis disusutkan atau dijual keluar. Sekarang kita masuk ke dua jenis transaksi yang sering muncul, yaitu downstream dan upstream. Transaksi downstream yaitu penjualan dari induk ke anak. Laba dicatat di induk, eliminasi dibebankan penuh 100% ke ekuitas induk. Non-controlling interest yaitu NCI tidak terpengaruh. Sedangkan transaksi upstream yaitu penjualan dari anak ke induk, laba dicatat di anak, eliminasi dibagi secara proporsional antara induk dan NCI sesuai persentase kepemilikan. Eliminasi laba pada persediaan. Laba belum terrealisasi timbul saat persediaan dijual antar perusahaan dalam grup di atas harga pokok dan belum terjual ke pihak eksternal. Laba tersebut masih tertanam dalam nilai persediaan dan wajib dieliminasi. Ada 3 rumus penting yang perlu dicatat. Yang pertama, laba kotor sama dengan harga jual dikurangi HPP. Yang kedua, persentase laba kotor sama dengan laba kotor dibagi harga jual. Yang ketiga, laba belum terrealisasi sama dengan persentase laba kotor dikali nilai persediaan yang belum terjual. Supaya lebih jelas, kita lihat contoh kasusnya. Kasus downstream, PT Sentosa jual barang ke PT Maju. Laba kotornya 30 juta rupiah dari total penjualan 100 juta rupiah. Berarti persentase labanya 30%. Persediaan yang belum terjual keluar yaitu 40 juta rupiah. Jadi laba yang belum terrealisasinya sama dengan 30% dikali 40 juta rupiah sama dengan 12 juta rupiah. Jurnal eliminasinya ada 2. Yang pertama, eliminasi transaksi jual beli internal, debit penjualan 100 juta, kredit HPP 100 juta. Kedua, eliminasi laba yang masih nyangkut di persediaan, debit HPP 12 juta, kredit persediaan 12 juta. Untuk kasus upstream, PT Karya jual ke induk, laba 20 juta, persediaan belum terjual 40 juta. Laba belum terrealisasi 10 juta. Bedanya, karena upstream NCI ikut menanggung. Kalau NCI-nya 25%, maka NCI menanggung 2,5 juta. Dicatat dengan jurnal debit laba NCI 2,5 juta, kredit NCI 2,5 juta. Eliminasi laba pada aset tetap yaitu yang pertama, menghapus laba penjualan aset tetap antara perusahaan dan mengembalikan nilai aset ke nilai buku asal sebelum transaksi internal terjadi. Yang kedua, mengoreksi kelebihan beban penyusutan akibat markup harga jual selama sisa umur ekonomi aset. Rumusnya, kelebihan penyusutan sama dengan laba belum terrealisasi dibagi sisa umur ekonomis. Contoh eliminasi laba aset tetap. Contoh kasusnya, PT Abadi jual mesin ke PT Lestari dengan laba 60 juta. Sisa umur ekonomis mesin 5 tahun. Di tahun 2023, tahun pertama, jurnal eliminasinya, debit laba penjualan aset tetap 60 juta, kredit aset tetap 60 juta untuk hapus labanya. Debit akumulasi penyusutan 12 juta, kredit
beban penyusutan 12 juta untuk koreksi penyusutan tahun berjalan. 12 juta ini dari 60 juta dibagi 5 tahun. Di tahun 2024, yaitu tahun berikutnya, kita pakai saldo laba awal karena laba tahun sebelumnya sudah ditutup. Debit saldo laba awal 60 juta, kredit aset tetap 60 juta, debit akumulasi penyusutan 24 juta, kredit saldo laba awal 12 juta, kredit beban penyusutan 12 juta, akumulasi penyusutan 24 juta itu gabungan 2 tahun, yaitu 12 juta tahun 2023 tambah 12 juta tahun 2024. Dampak eliminasi terhadap NCI. Untuk transaksi downstream, eliminasi laba sebelum terrealisasi tidak mempengaruhi saldo NCI. Seluruh beban eliminasi dibebankan 100% ke ekuitas induk. NCI tetap dihitung berdasarkan nilai buku aset yang belum dikoreksi. Untuk transaksi upstream, eliminasi yang dibagi proporsional sesuai presentasi kepemilikan antara induk dan NCI. Contohnya, laba belum terrealisasi 12 juta, kepemilikan induk 80%, NCI 20%. Induk menanggung 9,6 juta, NCI menanggung 2,4 juta. Jurnalnya, debit laba NCI 2,4 juta, kredit NCI 2,4 juta. Intinya, siapa yang punya anak perusahaan yang untuk dari transaksi internal, dia yang harus ikut menanggung eliminasinya. Ringkasan prosedur eliminasi. Yang pertama, kumpulkan dulu laporan keuangan semua entitas dalam grup. Yang kedua, eliminasi investasi induk ke anak dan saldo transaksi antar perusahaan dalam grup. Yang ketiga, alokasikan dampak eliminasi secara proporsional ke ekuitas induk dan NCI. Dan yang terakhir dan yang paling penting, yaitu eliminasi dilakukan di kertas kerja konsolidasi, bukan di buku besar masing-masing entitas. Dari penjelasan yang telah saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan eliminasi laba sebelum terrealisasi adalah kunci laporan konsolidasi yang akurat. Laba terrealisasi saat aset dijual ke pihak eksternal, downstream dibebankan penuh ke induk, upstream dibagi antar induk dan NCI. Eliminasi aset tetap dilakukan bertahap melalui koreksi penyusutan. Proses ini menjaga kredibilitas laporan keuangan konsolidasi grup sesuai PSAK 65 dan IFRS 10. Oke, sekian dari saya. Semoga penjelasan tadi bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.